Coba saya suka lagu Desaku yang ku Wah, itu punya memori cinta. pasti ya. Benar, iya. Iya, nah itu Gimana tuh? masuk ke dalam long term memory dan ada rasa yang membuat anak tuh merasa tidak takut untuk dekat sama orang dewasa yang ada di sekitarnya. Itulah sebuah efektivitas cerita yang bisa perkembangan bahasa anak udah pasti terstimulasi dengan adanya sebuah cerita. Dan sebuah cerita itu nggak hanya sekedar menstimulasi bahasa. Bulannya itu yang ada di langit itu lagi dimakan sama apa itu? Apa tuh kalau Pak Lutfi? Naga. Naga atau semacam kayak raksasa atau semacam kayak gitu, akhirnya kan jadi berkurang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Bung Hatta. Selamat datang di YouTube UPT Perpustakaan Promotor Bung Hatta. Kembali lagi bersama saya Mas Jojo dan kali ini dalam program podcast Sorotan Bung Hatta dalam segmen Solutif, Sosok Luar Biasa dan Inspiratif. Oke, dan dalam segmen sebelumnya Mas Jojo sudah pernah berbincang-bincang dengan Palupi Mutiasi, Kak Palupi, begitu ya. Dan di segmen sebelumnya ini kita sudah berbicara tentang dongeng nih, teman-teman generasi Bung Hatta. Nah, oleh sebab itu pada segmen kali ini kita akan mencoba mengulik nih teman-teman generasi Bung Hatta kepada Kak Palupi itu dari sisi yang berbeda, tapi nggak jauh-jauh dari kegiatan mendongeng begitu. Dan sebagai seorang pendongeng, Kak Palupi ini itu juga merupakan seorang pendidik begitu ya, praktisi di bidang akademik dan telah selesai program Magister Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan beliau juga aktif sebagai pegiat literasi dan kecintaan beliau Kak Palupi ini terhadap buku dan anak-anak menjadikannya sebagai seorang penulis buku. Nah, sebagai penulis buku tentu berarti dunianya nggak jauh-jauh berbeda seperti yang sebelum di segmen sebelumnya Kak Palupi cerita ke kami semua ya, bahwa terkait dongeng dan sekarang Kak Palupi ini juga dikenal sebagai penulis buku anak. Boleh cerita ke kita semua nih Kak Palupi, kenapa menerbitkan buku atau memproduksi buku itu buku yang terkait anak? Silakan. Ya, jadi menulis buku cerita anak tuh pada awalnya adalah penulisan yang dalam bentuk skripsi sebenarnya. Jadi waktu skripsi S1 itu saya ambil skripsinya tuh R&D, Research and Development. Nah, Research and Development-nya itu adalah membuat sebuah produk yaitu buku cerita anak. Nah, produk buku cerita anak itu kan diuji coba ya ke anak-anak. Diuji cobanya tuh mulai dari 1-to-1 evaluation ke 3 anak, terus ke 10 anak, terus ke skala yang besar. Nah, ternyata pada saat diuji coba, saya merasakan sebuah kesenangan tersendiri gitu ya, hal yang luar biasa yang saya dapatkan ketika anak-anak menikmati cerita dan juga gambar-gambar yang tentunya dibantu oleh ilustrator yang saya berikan kerjasama gitu ya. Itu ternyata dia bisa menikmati sebuah cerita dalam buku cerita anak yang saya buat. Nah, ketika mereka menikmati bukan hanya sekedar menikmati kontennya, tapi menikmati juga isi pesan dan juga petualangan dalam sebuah buku cerita anak. Dulu waktu skripsi itu buku cerita anaknya tentang selamat ulang tahun. Siapa sih anak-anak yang nggak suka momen ulang tahun? Jarang sekali ya. Semuanya pasti punya pengalaman di momen ulang tahun tersebut. Nah, di momen ulang tahun itu saya juga mempelajari bagaimana sikapnya anak-anak. Ada anak-anak tuh kita kan tentu sebagai orang tua mau harapannya adalah anaknya tuh baik, santun gitu ya. Tapi pernah nggak sih menemukan anak-anak tuh yang memang dunianya mereka? Ada anak-anak yang clumsy, maunya apa-apa aku gitu ya, atau ceroboh gitu ya, bawa sesuatu, atau kadang iseng jahil sama temennya. Nah, itu yang harus kita kulik di dalam buku cerita anak. Membuat buku cerita anak itu sesuai dengan ruhnya anak-anak, dunianya anak-anak. Jadi bukan mereka digambarkan sebagai sosok yang kaku gitu sesuai dengan orang dewasa yang nggak pernah salah, kayaknya itu bukan anak-anak banget ya. Sebenarnya dalam sebuah buku cerita itu yang didesain ketika kita menghadirkan ruh anak-anak, mereka bisa jadi belajar dari petualangannya sendiri sebagai anak-anak. Nah, ketika buku itu mendapatkan respon yang baik, akhirnya tagihan untuk nulis beberapa buku cerita anak. Beberapa buku cerita anak yang saya tulis itu yang pertama adalah ondel-ondel, tentang ondel-ondel, yaitu tentang sebenarnya
antre bersama Kak Riri. Tapi di dalamnya itu ada konten tentang dia menonton ondel-ondel di Setu Babakan. Setu Babakan itu adalah salah satu tempat di Jakarta yang memang menghadirkan budaya Betawi di sana. Nah, kenapa saya menulis hal tersebut? Karena anak-anak tuh kadang ngelihat ondel-ondel tuh bukan sebagai ikon kebudayaan, tapi ondel-ondel tuh yang suka keliling ke rumahku gitu ya, minta-minta gitu. Nah, saya nggak mau anak-anak tuh hanya tahu bahwa ondel-ondel itu yang suka keliling deket rumah dia, tapi adalah ikon kebudayaan. Nah, itu ternyata disukai juga sama anak-anak. Terus buku yang kedua yang saya tulis itu adalah Kembang Goyang. Kembang Goyang Gita, di mana ada anak namanya Gita mau ikut lomba membuat kembang goyang. Nah, kembang goyang itu mulai dari bagaimana filosofi namanya kembang goyang itu dijelaskan dalam sebuah buku itu, tapi bukan dijelaskan dalam bentuk teori, dijelaskan dalam bentuk dia praktik membuat kembang goyang dari cetakan kembang yang digoyang-goyang, makanya namanya kembang goyang. Dan dihadirkan juga sisi-sisi anak. Gak mungkin dong anak sempurna banget bikin kembang goyangnya, kadang kan ada yang patah, ada yang hangus. Nah, itu saya buat sebagai dunia anak, ada yang bisa dipelajari dari sisi mereka dan menghadirkan sisi anak-anak. Dan alhamdulillah diminati, dan anak-anak tuh merasa bahwa itu adalah duniaku gitu, dan aku harus bisa misalnya belajar lebih dari itu, misalnya hal itu yang kita harapkan, tapi nggak secara gamblang kita kasih tahu bahwa kalau bikin kue tuh kayak gini ya, enggak gitu, tapi dibalut dalam sebuah cerita di buku anak-anak. Oke. Nah, Kak Palupi, ngomongin buku cerita dan buat anak-anak, susah nggak sih sepengalaman Kak Palupi selama ini? Boleh cerita ke kita semua teman-teman generasi Bung Hatta, sebenarnya susah nggak sih memproduksi sebuah buku yang benar-benar memang itu ditujukan untuk anak-anak begitu? Bisa ceritakan ke kami. Susah-susah gampang ya, sama halnya kayak kita nulis cerita. Pasti kan kalau misalnya buku cerita anak tuh yang paling kuat adalah konten ceritanya. Nah, kita tuh biasanya bikin storyboard dulu, Mas Jo. Storyboard itu adalah gambaran sebuah cerita yang mau kita tuangkan dalam bentuk buku cerita. Mulai dari bagaimana kita punya teknik yang namanya beginning, middle, dan ending. Beginningnya mau gimana sih, pengenalan tokohnya gimana, tokohnya nih harus dekat juga nih dalam kehidupan anak-anak. Kalau kita mau pakai fabel gitu ya, kalau kita mau pakai fabel, kita juga pakai fabel yang deket sama anak-anak, misalnya kucing, kelinci. Kenapa banyak buku cerita anak kan memuat hal itu ya, gitu. Atau misalnya pastinya orang Jakarta sama Papua agak berbeda nih. Di Papua misalnya tahu mantel emas, di Jakarta nggak tahu mantel emas, tapi kita bisa menggambarkan sisi mantel emas itu se-friendly yang bisa dikenal sama anak-anak di Jakarta, itu juga bisa. Jadi tergantung kita mau ngambil gimana tokohnya. Yang pertama itu bagian awal ceritanya tuh harus dekat dengan anak-anak. Lalu yang middle-nya itu ada konfliknya, konflik yang juga dibuat atau dekat dengan kehidupan anak gitu. Kalau cerita tanpa konflik kayaknya kurang menarik ya. Jadi kita harus juga ada konfliknya yang dekat dengan anak-anak. Apa sih konflik yang terjadi sama anak-anak? Apakah anak-anak semuanya kayak tersusun rapi terus, ada gak sih? Kayak nggak ada ya gitu. Atau anak yang dari pagi sampai sore nggak pernah buat kesalahan gitu ya sih? Nggak ada juga gitu. Pasti ada dunia anak-anak yang menggemaskan kan. Misalnya jahil sama temennya gitu ya. Terus misalnya apalagi ketika misalnya dia berinteraksi sama temennya adalah kayak misalnya rebutan mainan dan lain sebagainya, itu konflik yang bisa dihadirkan, tapi kita juga harus menyisipkan sisi-sisi pendidikannya. Lalu yang terakhir adalah ending. Nah, endingnya mau kayak gimana nih? Mau sad ending atau mau happy ending atau mau bersambung gitu. Kalau kita lihat cerita-cerita yang diminati anak seperti misalnya kartun yang sering kita tonton gitu ya, dulu masih kecil, Doraemon. Apakah Nobitanya digambarkan sebagai anak yang sempurna? Kan enggak ya. Enggak sama sekali. Iya, enggak sama sekali ya. Dia malah selalu ada aja tingkahnya. Ceroboh, pemalas lah gitu ya Kak. Tapi itu yang diminati sama anak-anak karena memang dekat dengan dunia anak-anak. Nah, sisi anak-anak itulah yang harus kita kulik kalau kita mau membuat buku cerita anak. Kalau kata mentor-mentor dalam menulis buku cerita anak, ubahlah sudut pandang kita dari sudut pandang orang dewasa jadi sudut pandangnya anak-anak gitu. Jadi kita amati tuh anak-anak gimana sih setiap harinya, kelakuan anak-anak yang lucu, yang unik tuh apa sih gitu. Itu kita harus amati dulu sebagai temuan yang kita tulis dan kita tuangkan dalam sebuah buku cerita anak. Oke, menarik sekali nih. Tadi saya meng-highlight
menyoroti penjelasan singkat tadi dari Kak Palupi, itu ada rumus sederhananya yaitu beginning, middle, dan ending begitu ya. Dan ada satu lagi yang barusan juga saya tangkap Kak Palupi, yaitu sudut pandang kita dalam menuliskan, menyampaikan cerita anak ini harus ditransfer menjadi sudut pandang anak itu. Itu saya pernah nih pengalaman nih teman-teman Generasi Bung Hatta ya, bahwa coba bikin sebuah cerpen gitu, temanya tuh terkait anak, itu susahnya minta ampun Kak Palupi gitu, karena memang sudah terlanjur saya gitu kan sebagai penulis cerpennya itu kayak sudah dunia dewasa gitu ya, sudut pandangnya sudah benar-benar didominasi oleh pemikiran-pemikiran orang dewasa begitu, kayak akhirnya ketika ada tantangan untuk mencoba menulis cerita anak gitu, susahnya minta ampun gitu. Coba kasih tips gitu, gimana sih Kak Palupi caranya untuk bisa melatih kita untuk bisa gimana ya mentransfer sudut pandang kita untuk bisa sudut pandang ke anak, agar bacaan ataupun produksi tulisan yang kita bikin itu bisa diterima oleh mereka, anak-anak ini gitu. Yang pertama, perhatiin anak-anak sih, dan juga sering ngobrol sama anak-anak. Dan kalau di kakak-kakak nih di perpustakaan Bung Hatta kan mungkin kan sering sering berinteraksi dengan anak-anak. Yaitu gerak-gerik anak-anak itu yang bisa kita perhatikan. Lalu yang kedua, kita menyingkirkan ego kita sebagai orang dewasa sih sebenarnya, harus menyingkirkan ego yang kita tuh maunya setiap anak tuh baik, itu adalah harapan kita gitu ya. Tapi pada saat menulis cerita itu akan jauh lebih lekat kalau dekat dengan mereka. Itu. Terus yang ketiga, harus banyak baca referensi buku cerita anak yang lainnya. Sehingga kita tahu nih benang merahnya dunia anak-anak dalam buku cerita tuh seperti apa. Nah itu yang perlu kita gali sebagai orang dewasa. Nah kita juga perlu nih mempelajari dari sisi-sisinya anak. Sisi-sisi kognitifnya, sosial emosionalnya, lalu misalnya sisi-sisi bahasanya. Bahasa anak tuh sampai mana sih gitu. Kalau kita mau nulis buku buat anak yang batita tentunya berbeda buat yang balita. Kalau bukunya buat anak balita tentunya berbeda buat anak yang jenjangnya SD. Nah sekarang tuh udah ada perjenjangan buku juga Mas Jo. Jadi buku itu ada yang jenjangnya buat anak-anak PAUD gitu ya, buat anak-anak SD, buat anak-anak misalnya SD kelas rendah, SD kelas tinggi itu ada jenjangnya masing-masing. Nah itu bisa dicek sama teman-teman tentang perjenjangan buku, bahwa setiap buku itu memang harus disesuaikan dengan sisi perkembangan anak juga. Caranya ya itu sih, main sama anak-anak dan ubah perspektif kita dari orang dewasa menjadi anak-anak. Oh dulu waktu aku kecil aku lebih seneng cerita-cerita anak yang seperti apa ya. Oh dulu waktu aku kecil aku suka kartun-kartun anak yang seperti apa. Nah ya itu bisa jadi referensi bagi kita untuk kembali lagi ke dalam dunia anak-anak. Wow, menarik sekali ya teman-teman Generasi Bung Hatta ya. Saya jadi merasa gimana ya Kak Palupi, bahwa menulis ataupun memproduksi buku anak itu memang menjadi sebuah sesuatu yang bahkan memiliki tantangannya sendiri gitu ya. Maksudnya dalam artian begini, misalnya saya menulis buat segmennya atau target segmen tulisan saya itu buat orang yang dewasa, pasti ya udah tinggal mengalir aja. Tetapi buat anak itu jadi kayak lebih susah, tergantung dari buku yang atau bacaan yang akan kita produksi ini. Memang udah ada tingkatannya gitu ya Kak. Ada yang buat batita, itu tentu berbeda buat anak-anak yang kelas 4 SD, tentu ada perbedaan begitu ya. Dan ini Kak Palupi, saya tadi di segmen sebelumnya terkait waktu Kak Palupi cerita ke kita semua terkait dongeng, itu Kak Palupi sedikit membahas walaupun masih belum mendalam begitu terkait gadget dan anak-anak di masa kini. Kita tahu bersama ya teman-teman Generasi Bung Hatta, bahwa barangkali kalau kita ngomongin keluarga orang tua kekinian ya Kak Palupi, bahwa seringnya cara pengasuhan saat ini tuh benar-benar sangat melibatkan namanya gadget, handphone, ponsel begitu kan. Untuk misalnya kalau anak ini, batita ini, bayi ini tuh rewel, itu langsung disodorin aja HP gitu dengan ada kartun, udah langsung anteng diem gitu ya. Nah itu kan akhirnya jadi semacam sebuah tantangan tersendiri begitu ya di generasi kita saat ini begitu kan. Apa ya, komparasi perbandingan antara gadget dan juga buku itu
Dan saat ini kan Kak Palupi itu benar-benar fokusnya buku anak, ingin menyediakan buku anak sebanyak mungkin gitu kan media. Karena Kak Palupi pernah menyampaikan ke kita semua bahwa buku itu lebih nonjok aja daripada Lebih lekat ya. lebih melekat gitu ya, berusaha lebih melekat daripada gadget gitu. Nah, itu gimana menurut pendapat Kak Palupi? Fenomena yang saat ini yang barangkali akhirnya, kalau menurut saya, asumsi saya pribadi nih Kak Palupi, buku-buku anak itu akhirnya jadi semakin terbatas itu karena memang minat pasar itu berkurang, karena kebanyakan orang tua kekinian barangkali menyampaikan atau memberikan hiburan ataupun apapun kepada anak-anaknya, bayi-bayinya itu tidak lagi menggunakan media buku. Nah itu gimana tuh Kak Palupi dengan fenomena ini? Ya, jadi kita harus menyadari betul ya bahwa memang setiap anak yang terlahir saat ini itu adalah digital native. Artinya digital native itu apa sih? Memang anak-anak yang sejak dari dalam kandungan sudah terpapar digital. Oke. Terpapar digitalnya tuh sama siapa sih? Ya sama kita, sama orang tuanya gitu ya. Kita megang handphone gitu ya, itu kan dia kan terpapar dunia digital. Terus digital yang semakin canggih gitu ya, gawai yang semakin banyak dan gampang diakses, itu juga membuat anak-anak yang lahir itu adalah digital native. Tapi bisa gak sih kita memanfaatkan dunia digital ini menjadikan anak dekat dengan buku? Sangat bisa. Buku-buku sekarang itu juga banyak buku-buku yang disediakan via gawai. Maksudnya bisa diakses secara online. Misalnya kayak ada platform Let's Read atau ada di perpustakaan sendiri, misal di Pusnas itu kan ada ya. Tuh tinggal kitanya yang mau atau tidak menghadirkan fasilitas itu kepada anak-anak. Coba deh kita refleksi ya. Ketika kita misalnya merasa bahwa kok anak saya mainan HP terus gitu ya. Yang pertama, yang ngasih HP-nya siapa? Terus kok anak saya ngakses YouTube terus? Apakah anak udah punya uang untuk membuat mereka bisa membeli kuota, ataukah kita yang membelikan kuotanya? Kan pasti ujung-ujungnya adalah orang tua yang memberikan kuota itu kepada anak. Nah, memang kita tidak bisa menafikan juga ya bahwa anak-anak tuh sudah terpapar dunia digital dan jangan di stop sama sekali misalnya gitu, nggak boleh gitu. Karena kalau dia nggak lihat di kita, dia bisa lihat di orang-orang sekelilingnya yang itu di luar kendali kita. Caranya adalah tetap mendekatkan buku kepada mereka. Karena setiap anak itu sangat punya ketertarikan dengan buku, tergantung bagaimana buku tersebut dihadirkan kepada dunia anak-anak. Yang pertama, pilih buku yang memang diminati sama anak-anak. Makanya dalam metode Montessori tuh pemajangan buku atau tata letak buku itu juga harus diatur supaya gambarnya bisa kelihatan sama anak, gampang diakses sama anak. Terus misalnya anak bisa buka buku tanpa takut rusak atau diomelin gitu ya. Itu kan banyak sekarang buku-buku yang board book, buku-buku yang ramah anak juga, buku-buku yang bisa menjadikan anak tuh melatih motoriknya gitu ya, bisa dibuka gitu ya, bisa diputer-puter sama anak dan lain sebagainya. Itu sudah banyak sekali perkembangan buku-buku yang bagus. Tinggal kitanya mau atau enggak untuk menghadirkan buku ke dalam dunia anak-anak. Dan saya pernah mencoba sebuah eksperimen. Ada salah satu sepupu kecil saya di rumah gitu ya. Banyak dari orang yang bilang pada saat saya asuh, dia mau tidur. Kalau mau tidur dikasih HP aja, nanti juga tidur gitu. Kata orang-orang yang ada di sekeliling saya nih. Terus saya bilang, apakah setiap anak harus dikasih HP terus habis itu tidur gitu? Saya bilang saya nggak mau kasih HP. Saya mau ajak dia capek. Karena kan logikanya gitu ya, ketika energinya sudah habis biasanya akan jauh lebih gampang untuk tidur. Capeknya dengan cara apa? Saya bacakan buku, yang di buku itu dia bisa melakukan aktivitas lainnya. Misalnya di buku itu ada suara pesawat, ya kita bisa role playing pesawatnya. Terus di buku itu ada misalnya suara bus, kita role playing suara bus, atau main misalnya role playing sebagai pengemudi bus dan lain sebagainya. Dan tidak ada 15 menit setelah membaca buku dia tidur. Gitu. Jadi ternyata bukan gawainya nih yang perlu misalnya disalahkan terus menerus gitu ya. Tapi kitanya yang harus bisa memanfaatkan gawai itu dengan baik. Nah sekarang juga saya sering kok bacain bukunya
via gawai gitu ya, tapi buku-bukunya dipilih lagi, buku-buku yang kita bisa bacakan juga dengan ekspresif. Atau ada juga program yang namanya Literasi Cloud yang bukunya itu bisa bersuara, itu juga bisa. Yang pada intinya adalah kita yang mendampingi anak-anak untuk bisa menghadirkan buku itu masuk ke dalam dunia mereka. Karena kan setiap anak itu nggak bisa mengeksplorasi sendiri ya. Pada awalnya harus dibantu juga sama orang tua. Nah, jangan karena anteng kita jadi menyesal kalau mereka tidak bisa terstimulasi dengan baik hanya karena anteng melihat gawai itu sendiri, Mas Jo. Oke, Kak Palupi. Saya jadi tertarik mungkin karena memang saya bisa disebut generasi yang cukup tuwir begitu ya teman-teman, generasi Bung Hatta gitu ya. Masih milenial tapi mungkin milenial yang generasi awal gitu. Maksudnya begini, Kak Palupi. Saya tadi bertanya begitu ke Kak Palupi adalah apakah memang buku ini itu saya masih menganggapnya buku dalam bentuk konvensional begitu. Jadi buku-buku yang memang kayak misalnya kita ada kalau kita berkunjung ke perpustakaannya teman-teman generasi Bung Hatta kan memang buku-buku yang memang bisa dipegang secara fisik gitu ya, buku-buku konvensional. Dan akhirnya saya juga mindset saya, asumsi saya berarti buku yang mungkin efektif buat para orang tua atau kakak-kakak seperti kami yang ada di perpustakaan Perkotaan Bung Hatta itu adalah buku-buku yang ada di ruang anak misalnya. Jadi memang benar-benar buku fisik gitu. Tapi ternyata memang buku kekinian itu nggak harus buku fisik, tapi juga buku-buku e-book ataupun mungkin audiobook begitu ya, yang bisa dikolaborasikan dengan gadget, betul seperti itu? Iya betul, tapi bisa juga buku-buku fisik itu sekarang kan juga kan udah banyak ya yang bisa pakai VR, yang tiba-tiba muncul gambarnya dan lain sebagainya. Nah, terus ditanya lagi, terus Kak Palupi saya tuh nggak ada uangnya buat beli buku. Nah sekarang perpustakaan tuh juga sudah membuka akses layanan itu juga lebih terbuka buat anak-anak yang kita tinggal mau atau enggak mengajak anak-anak tuh lebih dekat dengan buku di perpustakaan. Jadi kita juga nggak bisa nih misalnya maunya yang konvensional gitu. Konvensional itu memang penting, sangat penting karena kayak bau buku gitu ya. Itu kan punya kelekatan masing-masing ya. Betul. Terus bukunya dipegang, bukunya bisa dibaca langsung, itu memang jauh lebih enak. Tapi kalau misalnya nggak ada dan kita punya buku-buku digital yang bisa juga diakses, itu juga bisa dimanfaatkan. Tergantung dari kita orang tuanya mau atau enggak untuk membacakan buku kepada anak. Karena stage pertama itu ketika kita mau mendekatkan anak-anak dengan buku, jangan lupa untuk membacakan bukunya kepada anak-anak. Nah, membacakan buku itu adalah salah satu metode yang bisa dilakukan agar anak juga bisa mengambil manfaat dari sebuah buku dan juga menambah kelekatan emotional bonding antara anak dan orang tua. Oke, Kak Palupi, jadi memang buku itu memang nggak harus buku konvensional, walaupun barangkali kalau menurut saya pribadi memang lebih saya juga jauh lebih suka buku-buku yang dibaca secara langsung karena ada bau bukunya, ada punya kelekatan emosi sama buku itu. Tapi karena kecanggihannya sekarang juga tidak perlu kita anggap sebagai sebuah alergi gitu ya, kita bisa memanfaatkan buku-buku digital juga asalkan pendampingannya juga harus sesuai kepada anak-anak. Nah, Kak Palupi, barangkali ini sedikit terakhir gitu ya teman-teman generasi Bung Hatta. Kalau ngomongin buku dan anak, dan namanya anak pasti berbicara terkait orang tua begitu ya. Gimana sih, ada pesan khusus yang coba bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya generasi Bung Hatta? Gimana sih menurut Kak Palupi untuk menumbuhkan minat baca kepada anak-anak gitu? Silakan. Kalau dari saya sendiri yang mau jadi orang tua, ketika kita mau menumbuhkan minat baca kepada anak kita, maka kita harus mengedukasi diri kita untuk suka baca dulu. Untuk bisa memunculkan minat baca dulu di dalam diri kita. Karena sebenarnya anak itu kan peniru yang ulung ya. Gitu. Kita tahu bahwa setiap kali kita menghadirkan sesuatu di depan anak tuh pasti langsung kerekam dalam memorinya. Maka kalau kita mau membentuk minat bacanya, kita juga harus punya minat baca yang tinggi juga sehingga anak bisa meniru minat baca dari orang tuanya. Lalu yang kedua, hadirkan buku-buku itu secara dekat dan lekat kepada anak. Dekatnya gimana? Ya, dekatkan akses-akses buku bacaan itu kepada mereka. Lekatnya gimana? Bacakan buku kepada mereka agar mereka punya kelekatan sama kita.
baik dari sisi ibu dan dari sisi ayah juga ya. Kadang ayah tuh suka ngerasa udah sama ibunya aja baca bukunya gitu ya. Padahal kelekatan emosi anak dan ayah itu juga penting sekali, apalagi dalam membacakan buku. Jadi saya tuh suka protes dan rewel nih sekarang kalau misalnya saya udah 3 kali gitu bacain buku terus kayak suami saya, kamu lagi deh, enggak kamu harus bacain buku ke anak gitu. Terus yang ketiga adalah kita mencoba untuk demokratis kepada anak dan memang mencoba untuk menghadirkan media-media terbaik untuk anak. Gawai boleh tapi memang harus didampingi dan juga harus disesuaikan juga cara penggunaannya. Dan kita juga sebagai orang tua juga harus mencoba untuk menghadirkan buku-buku yang disenangi sama anak-anak sehingga mereka juga mudah tertarik dengan buku tersebut. Minat baca itu muncul karena sebuah ketertarikan. Sebuah ketertarikan itu adalah dibangun dari diri kita dan juga dari orang-orang yang menjadi support system kita. Tidak ada anak yang tidak suka dengan buku kalau buku itu dihadirkan dengan cara yang menarik kepada anak-anak. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu ya teman-teman semuanya dengan Bung Hatta. Menarik sekali membicarakan ini dengan Kak Palupi, membicarakan terkait buku dan anak ya teman-teman generasi Bung Hatta semuanya. Dan barangkali saya ingin ada sedikit kesimpulan kecil begitu ya, bahwa memang menumbuhkan minat baca pada anak itu bukan tergantung pada anaknya, tapi tergantung pada orang dewasa yang ada di sekelilingnya, entah itu orang tuanya, entah kita yang memang bergerak di dunia literasi begitu ya Kak Palupi, maupun siapapun pokoknya yang ingin bahwa anak-anak itu dekat dengan buku, itu berarti memang harus kita yang harus berusaha begitu ya. Iya, kita yang harus menghadirkan buku kepada mereka dan menghadirkan suasana yang menyenangkan dari buku tersebut kepada anak-anak. Alhamdulillah, menarik sekali. Tepuk tangan sekali lagi boleh teman-teman generasi Bung Hatta. Sungguh menarik sekali perbincangan kita dengan Kak Palupi, Kak Palupi Mutiasih. Terima kasih sudah hadir di podcast Sorotan Bung Hatta yang ada di YouTube UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Dan sebelum Mas Jojo ini menutup, jangan lupa untuk like, komen, subscribe seluruh channel media sosial dari UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi gitu ya teman-teman generasi Bung Hatta semuanya. Dan kita berjumpa lagi dengan segmen podcast Sorotan Bung Hatta lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.